Salam hidroponik teman-teman, kembali bersama saya Peter Lee di channel Hidroponik Tips secara lengkap dan detail. Di video kali ini saya akan membahas teknik hidroponik yang paling sederhana, yaitu sistem wake. Sebelumnya kita akan persiapkan tempat di mana hasil semai kita akan kita tanam ya. Untuk sistem wake, kita bisa menggunakan talang air seperti ini ya. Kita bisa beli di toko bahan bangunan. Ini talang ini panjangnya 4 meter, kita potong 1 meter, kemudian kita belikan penutup talang seperti ini untuk sebelah kiri dan kanan. Kemudian kita lem dengan lem PVC sehingga tidak bocor. Kemudian tempat ini bisa kita gunakan. Kemudian untuk bagian atas saya menggunakan alpha board ya. Alpha board ini bisa dibeli di toko buku. Ini saya lubangin pakai cutter ya, sebesar netpot yang akan kita gunakan. Kita akan memerlukan netpot ya. Netpot bentuknya seperti ini. Kita bisa juga buat netpot sendiri dari barang-barang bekas. Ini saya buat sendiri ya. Caranya menggunakan solder. Jadi saya berikan lubang di sini, kemudian di sisi satunya, kemudian banyak lubang di sini supaya akarnya bisa keluar. Fungsi dari lubang yang panjang ini adalah untuk meletakkan kain flanel ini ya. Kain flanel ini kita letakkan seperti ini. Kemudian selain menggunakan talang tadi, kita bisa juga menggunakan box styrofoam bekas dari buah ya. Kita bisa beli di toko buah. Saya belinya 5.000 per box ya. Boxnya bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah box bekas buah anggur ya. Oke, kemudian kita akan memerlukan pembuat lubang ya, pembuat lubang seperti ini. Nanti kita akan panaskan di api, kemudian kita lubangi styrofoamnya. Kemudian untuk kali ini saya akan menanam kangkung dan lettuce lolorosa ya. Jadi untuk lettuce-nya saya akan memberikan jarak 15-20 cm karena lettuce lolorosa ini tumbuhnya menyamping gitu ya. Untuk kangkung itu jaraknya tidak perlu terlalu besar, cukup kira-kira 10 cm antar lubang, karena kangkung tumbuhnya ke atas ya, tidak seperti lettuce lolorosa ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara membuat lubang di styrofoam. Baik teman-teman, untuk bagian bawah dari box bekas buah ini ya, kita perlu untuk melapisinya dengan plastik seperti ini ya, plastik PE aja. Kita beri plastik, kemudian kita lakban. Bagian pinggirnya kita lakban seperti ini ya. Selain supaya tidak bocor, tujuan kita memberi plastik ini adalah supaya mudah untuk membersihkannya kemudian hari ya. Baik teman-teman, setelah kita menyiapkan bagian bawah, kita lapisi dengan plastik, kemudian bagian atas sudah kita lubangin ya. Kita masukkan netpotnya beserta dengan kain flanelnya seperti ya dapat kalian lihat. Ini salah satu sisi lebih panjang ya, supaya lebih aman ya, supaya lebih pasti bahwa
kain flanel ini menyentuh air. Pastikan bahwa kain flanel ini basah ya teman-teman. Kita akan mulai pindah tanam. Pastikan bahkan kain flanel ini basah. Kita masukkan air dari atas ya. Kemudian kita sudah, ini hasil semai kita 7 HSS ya. Ini hasil semai kita 7 HSS. Ini adalah sawi pagoda ya teman-teman. Jadi teman-teman lihat ini daunnya sudah 3 atau 4. Artinya sudah siap untuk dipindah tanam. Teman-teman, kita juga akan pindah tanam untuk kangkung ya. Saya menggunakan gelas bekas. Demikian penampakannya ternyata. Oke teman-teman, ini yang kita lakukan di tiap pagi dan sore ya. Kita selalu siap dengan pH meter dan TDS meter kita. Kita akan cek kecukupan airnya ya. Selain itu kita juga akan mengukur berapa ppm dari air ini ya. Dan juga pH-nya. Udah di 1120, kurang sedikit ya, maka kita akan perlu tambahkan nutrisi A dan B nya. Setelah ditambahkan nutrisi A dan B, kita ukur pH nya. pH nya di 8,1 ya, terlalu tinggi, maka kita akan turunkan dengan menggunakan asam nitrat. Sudah mencapai 6,4 ya teman-teman, mendekati 6,3, saya rasa cukup. Nah itulah teman-teman, itu yang kita lakukan tiap hari ya. Jadi saya ulang lagi, kita akan mengecek ppm-nya. ppm-nya harus sesuai yang kita inginkan, dalam hal ini 1200 ppm ya. Kemudian setelah mengecek ppm, kita lanjutkan dengan mengecek pH-nya. pH yang kita inginkan adalah di pH 6 sampai 6,3. Kenapa di pH ini? Karena di pH ini tumbuhan lebih bisa menyerap nutrisinya. Kemudian hal lain yang perlu kita lakukan di sistem WIC ini ya, kita perlu mengaduk-aduk airnya. Tujuannya adalah untuk memberikan oksigen yang akan diserap oleh tanaman. Demikian teman-teman, keseharian kita ketika kita menggunakan sistem WIC ya, sistem hidroponik yang paling sederhana. Baik teman-teman, demikian cara pindah tanam. Kita akan sama-sama mengikuti perkembangannya sampai nanti panen.
Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, dan apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di komen di bawah ini. Terima kasih, salam hidroponik.